Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, 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 puji Tuhan. Salam cinta kasih sayang, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mengungkap dan menjelaskan tentang pemahaman, penjelasan ilmu rohani, agama rohani, guru rohani untuk sampai pada Tuhan Sang Maha Rohani. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara. Pada kesempatan siang hari ini, kami mencoba berbincang-bincang sejenak menjelaskan tentang ilmu. Perlu kita ketahui bersama bahwa wajibnya mencari dan belajar ilmu serta mempraktekkannya. Karena ilmu adalah dasar daripada kehidupan kita. Dengan ilmu, kita dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan alurnya, sesuai dengan hukum sunatullah. Pada kesempatan kali ini kami coba memberi judul dengan judul penjelasan dua ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu ruhani. Ilmu alam akhirat, alam metafisik, yang ilmu itu sendiri berasal dari Sang Maha Ruhani, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini di dalam diri kita bersemayam di kolbu. Ilmu rohani bersemayam di kolbu. Alam metafisika berupa gelombang, frekuensi, dan energi. Kemudian ada ilmu yang kedua, yaitu ilmu akal. Ilmu akal metafisik pula. Ilmu akal adalah ilmu yang diperoleh dari panca indera manusia lewat gelombang akal, alat bacanya, dan panca indera manusia yang wujud, yang dapat diraba, dirasakan, didengar, dan dilihat, yang terkoneksi dengan panca indera kita. Nah, ilmu akal adalah ilmu dunia. Nah, saudara-saudaraku pemirsa di manapun Anda berada, khususnya di Nusantara, kedua ilmu ini adalah anugerah Tuhan sebenarnya, hakikatnya. Ilmu rohani, ilmu yang langsung dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat wasilah utusannya atau rasul berupa gelombang pula, bukan manusia. Dan ilmu akal, ilmu jasmani, ilmu dunia yang wujud fisik, ini adalah implementasi daripada ilmu rohani, kenyataan yang konkret daripada ilmu rohani yang mewujud ke dunia, atau ilmu akhirat yang mewujud ke dunia. Nah, contoh
arti ilmu itu sendiri adalah, ilmu itu adalah suatu gambaran metafisik, sebuah gelombang metafisik, merupakan blueprint daripada gambaran wujud. Nah, ilmu rohani atau ilmu yang merupakan gambaran metafisik yang mewujud konkret, nyata, sesuai realita kenyataan di dunia. Itulah ilmu rohani. Contoh dari ilmu rohani adalah rohani, metafisik, alamnya akhirat metafisik pula. Rohani berasal dari Tuhan Sang Maha Rohani yang dipercikan, yang diutus, unsur Tuhan itu sendiri. Nah, ilmu rohani ini adalah ilmu kehidupan. Contohnya, rohani hidup, kekal, ada, kodim, ya, metafisik. Nah, rohani hidup. Nah, rohani hidup kemudian mewujud ke dunia menjadi kehidupan. Kehidupan siapa? Rohani menempati kehidupan jasmani di dunia. Rohani itu dari Sang Maha Rohani. Rohani melihat, maka mewujud sifat rohani itu ke dunia menjadi terlihat. Sifat rohani hidup mendengar, maka mewujud kepada pendengaran manusia. Rohani itu bergerak, afal, hidup, maka mewujud pada jasmani manusia. Nah, maka semua unsur yang ada di rohani, unsur rohani itu semuanya mewujud kepada jasmani manusia, konkret, nyata, realita, sesuai kenyataan. Tidak ada yang terlewatkan. Itulah, jadi arti ilmu adalah gambaran metafisik, gambaran yang ada di balik kolbu manusia. Ilmu rohani itu berada di balik kolbu manusia yang mewujud ke dunia menjadi jasmani manusia. Itu ilmu yang mutlak, ilmu yang baku, ilmu yang kodim, ilmu yang kekal, ada selamanya. Nah, ilmu tersebut ilmu yang langsung dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh utusannya. Kalau ilmu rohani berarti utusannya guru rohani, seperti itu. Atau dalam kitab suci Al-Quran, agama Islam, itu yang membawa ilmu adalah para malaikat, seperti itu. Nah, ilmu tersebut di dunia semuanya mewujud. Nah, ilmu itu ilmu yang sulit diketahui, sulit didapat jika manusia tidak bertemu guru rohani yang zahir, yang membawa ilmu rohani yang mutlak, yang waris dari para pembawanya terdahulu. Ilmu rohani, ilmu rohani diajarkan langsung, awalnya dari Tuhan Sang Maha Rohani, kemudian dibawa oleh utusannya guru rohani, kemudian di dunia guru rohani itulah yang mengajarkan di balik dimensi. Namun ada pembimbing di dunia ini sebagai guru rohani yang zahir. Setiap zamannya satu. Dulu guru rohani itu para nabi-nabi, ya kan, para rasul utusan Tuhan di setiap zamannya. Setiap nabi ada penerusnya, ya. Terus sampai di zaman ini. Di zaman ini ada penerus nabi yang membawa ilmu rohani yang mutlak, yang waris dari para nabi, seperti itu. Dialah yang disebut di surat An-Nisa
ayat 59, ulil amri minkum. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah berarti ilmunya Allah, taatilah Allah, ilmu Allah. Wa ati Rasul berarti ilmu yang dibawa Rasul. Wa ulil amri minkum, ilmu yang dibawa oleh pembimbing dan pemimpin manusia di dunia yang satu setiap zamannya, dulu para nabi ya kan, atau rasul yang wujud seperti itu. Nah, ilmu ini dalam hadis ya sering kita dengar daripada para tokoh-tokoh agama menyampaikan, khususnya agama Islam, bahwa satu kantong ilmu ini, yaitu ilmu rohani, ilmu hakikat, jika tidak bisa disampaikan, dunia akan dipotong lehernya. Nah, ilmu ini ilmu yang sulit didapat oleh setiap manusia. Karena jika ilmu ini sudah timbul di dunia, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa mendebatnya. Ya, seperti itu. Inilah satu kantong ilmu, yaitu ilmu rohani, ilmu yang mutlak, yang waris dari para nabi-nabi terdahulu. Ilmu yang langsung diajarkan dari sisi Allah Ta'ala lewat guru rohani dan lewat guru rohani yang zahir di dunia. Ini ilmu mutiara, ilmu yang terpendam di dasar laut, seperti itu contohnya. Nah, ilmu ini disebut pula ilmu laduni, ya. Ilmu yang ada di balik kolbu manusia, seperti itu. Ilmu yang ada di balik kolbu manusia namanya ilmu rohani, seperti itu. Dan ilmu rohani itu tidak berubah-ubah, tetap dia konstan, berupa gelombang metafisika yang isinya frekuensi dan energi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ilmu akal. Ilmu akal adalah ilmu dunia, dia metafisik pula. Nah, ilmu dunia didapat dari dunia. Contoh ilmu-ilmu yang dipelajari dari guru-guru tentang keduniaan, tentang keadaan dunia. Contoh ilmu bersepeda, ilmu merakit sepeda, ilmu membuat rumah, ilmu perbengkelan, ilmu pertanian, ya kan, ilmu pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Itu hasil olah akal, berupa metafisik pula, tapi metafisik gelombang dunia. Dan ilmu akal sifatnya relatif, terbatas, terukur ruang dan waktu, karena dunia itu tidak kekal, dia selalu berubah-ubah, ada siang, ada pagi, ada malam, ada sore, kan seperti itu, karena terukur oleh ruang dan waktu. Dia terdeskripsi, ya kan. Jadi ada batasan, ilmu dunia itu ada batasan. Setiap menit, setiap waktu pasti ada perubahan, karena sifat dunia yang selalu berubah-ubah, relatif, ya, tidak kekal. Beda dengan ilmu rohani kekal. Nah, ilmu dunia ini didapat dari gelombang akal dan panca indera manusia, dilihat, diraba dan dirasakan, didengar dan dirasakan. Dan ini bermanfaat untuk dunia, seperti itu. Nah, keduanya adalah anugerah rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita dapati pula dan harus kita praktekkan, kita manfaatkan. Nah, perbedaannya antara ilmu rohani ala ilmu akhirat yang mutlak, kodim, baku kekal, ada selamanya, beda dengan ilmu akal dunia yang selalu berubah-ubah setiap saat, setiap waktu, karena terukur oleh ruang dan waktu, terbatasi. Nah, keduanya ini kita harus ketahui, kita harus cari agar sinkron, mana ilmu dunia yang relatif atau terbatas, terukur,
ruang dan waktu, mana ilmu rohani yang baku, kekal, mutlak, ada selamanya. Ya awal ya akhir, tiada awal tiada akhir. Inilah ilmu rohani. Contoh ilmu rohani yang tadi saya sebutkan, melihat, langsung melihat. Nah, dalam konteks melihat tidak berubah-ubah setiap zamannya. Dari zaman awal manusia, misalkan Nabi Adam sampai sekarang, melihat tetap melihat, mendengar tetap mendengar, berkata tetap berkata, berkalam tetap berkalam, berasma tetap berasma, berzat tetap berzat, wujud fisik, ya kan, bergerak tetap bergerak, hidup tetap hidup. Nah, itulah kekal, bako, ya, tidak berubah-ubah. Beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia, misalkan tadi pagi kita bangun, sesaat kemudian kita berubah bergerak, ya, mandi, sarapan, setiap waktunya selalu berubah-ubah, setiap saat berubah-ubah, karena dunia itu berputar, berubah-ubah, tidak kekal, ya. Dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, selalu berubah setiap saatnya. Nah, itu kadang manusia dalam kehidupannya lewat ilmu dunia kadang stabil atau tetap, kadang bertambah dan kadang berkurang dalam kehidupannya. Berkurang dalam arti kata, pertama, biasanya manusia itu hidup mempunyai kebaikan 1, kemudian bertambah 2, 3 dan sebagainya. Kadang bisa berkurang, bisa min, bisa plus, bisa sedikit, bisa banyak, bisa tetap. Artinya tetap itu dalam waktu singkat, tapi tetap berubah-ubah seperti itu. Nah, perlu sama-sama diketahui oleh seluruh manusia sedunia bahwa ilmu agama adalah ilmu yang mutlak sebenarnya, ilmu yang baku, ilmu yang kekal. Contoh, manusia harus bertemu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan lewat utusannya di dunia, yang dulu para nabi. Nah, ini tidak berubah dari awal adanya manusia sampai sekarang, harus seperti itu. Manusia harus menghamba, mengabdi pada Tuhan lewat utusannya di dunia. Itu tidak berubah-ubah. Manusia harus berbuat baik, ya kan? Itu baru berubah-ubah. Nah, disinilah ilmu yang satu itu, ilmu rohani itu, yang jarang sekali manusia dapatkan, karena itu sangat sulit. Karena ilmu rohani itu adalah kewenangan Tuhan sendiri untuk diberikan kepada makhluknya, hambanya, seorang manusia. Karena ilmu rohani diberikan pada manusia-manusia yang dipilih, ditunjuk, dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau ilmu dunia, ilmu akal yang relatif, itu adalah ilmu hasil dari keinginan manusia, hawa nafsu manusia. Contoh, ya ingin membangun rumah, mempunyai sepeda motor, mempunyai sepeda, mempunyai mobil, mempunyai tentang apa-apa tentang dunia, itu hasil keinginan manusia. Ilmunya didapat dari manusia, oleh manusia. Tapi kalau ilmu rohani adalah ilmu yang didapat dari Tuhan langsung lewat guru rohani, tapi tetap punya lewat manusia pula sebagai pembimbingnya, sebagai pemimpinnya yang mengajarkan. Kita tinggal sami'na wa ta'na pada guru rohani yang zahir tersebut. Nah, kalau ilmu dunia didapat dari berbagai macam guru. Ada guru kimia, fisika, biologi, matematika, ya kan? Ilmu manajemen, ya kan? Ilmu perbengkelan, ilmu bangunan dan sebagainya, ilmu kedokteran dan sebagainya. Jadi banyak guru. Tapi kalau guru ilmu rohani hanya satu guru, ya, guru yang zahir, yang dulu disebut para nabi, sekarang yaitu al ulama warasatul anbiya waliyam mursidah, yaitu ulil amri minkum di surat An-Nisa ayat 59. Dialah yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 128 dan surat Al-Kahfi ayat 17 serta surat Al-Maidah ayat 35. Seperti itu. Itu adalah guru rohani, ya. Nah, ilmu rohani ini bermanfaat buat dunia dan akhirat. Ya, ilmu rohani bermanfaat digunakan untuk dunia dan akhirat.
Tapi kalau ilmu dunia, ilmu jasmani hanya untuk dunia saja, baik secara dunia, bermanfaat secara dunia, tapi tidak sampai kepada akhirat, pada roh, pada Tuhan. Seperti karena itu cakupannya, batasannya hanya sebatas dunia, akal, pikir. Lewatnya hawa nafsu, contoh ingin kaya, ya kan, ingin enak, ingin senang-senang, itu batasan dunia. Seperti selera manusia, bukan selera Tuhan. Seperti itu. Bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan manusia. Itulah ilmu akal, ya, perbedaannya. Jadi untuk beribadah pada Tuhan, untuk menghamba pada Tuhan, untuk bertakwa pada Tuhan, harus ilmu rohani, gurunya guru rohani. Cari. Kalau ilmu dunia, ilmu akal, untuk kehidupan manusia, ilmunya banyak di dunia, cari sekolah-sekolah, guru-guru, seperti itu. Ini perbedaannya. Jadi pahami ada dua kantong ilmu di dunia ini, ilmu rohani alam akhirat, ilmu yang mutlak qadim bakal ada selamanya, dan ilmu akal, ilmu dunia, ya, yang selalu berubah-ubah, relatif, tidak kekal, ya, dan itu ada batasannya. Ilmu dunia sebatas dunia saja, tidak sampai akhirat. Tapi kalau ilmu akhirat adalah ilmu yang datang dari sisi Tuhan, top down, dari atas ke bawah, seperti itu. Nah, kalau ilmu akal, ilmu dunia hanya ilmu dunia saja, ilmu horizontal saja, bukan ilmu vertikal, seperti itu. Ilmu rohani adalah ilmu vertikal, ilmu hakikat. Ilmu dunia adalah ilmu horizontal yang terukur, terbatas, terdeskripsi, terdefinisi, ya, tidak unlimited, ya, undeskripsi, undefinisi, seperti itu. Kalau semuanya itu terdeskripsi, terdefinisi kalau ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu rohani, undefinisi, undeskripsi, unlimited. Kalau di dunia limit, ada batasan, terukur dan tergambar, ya, karena batasannya dunia. Nah, dari penjelasan kedua ilmu ini, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita semua wajib hukumnya mencari ilmu ruh, ilmu akhirat, yang untuk kita praktekkan ke dunia, karena itu adalah ilmunya Tuhan yang harus diwujudkan. Jika tidak ketemu ilmu akhirat, maka kita tidak akan ketemu Tuhan. Tidak belajar ilmu akhirat, ilmu rohani, maka tidak akan ketemu, terhubung dengan Tuhan Sang Maha Rohani. Jadi batasannya hanya batasan dunia, tidak sampai ke akhirat, apalagi sampai kepada Sang Maha Akhirat, seperti itu. Nah, untuk para tokoh agama, ilmu rohani harus wajib disampaikan, diajarkan teknik caranya masuk alam akhirat menuju Tuhan Sang Maha Akhirat. Bukan diceritakan saja, diliterasikan saja, atau dibuat di buku-buku saja, tapi harus praktek ilmu rohani itu. Karena ilmu rohani adalah gambaran metafisik rohani yang ada dalam kolbu, ada di balik kolbu manusia yang mewujud ke dunia sekarang juga. Seperti itu, menjadi perjalanan hidup manusia, menjadi laku hidup manusia, ilmu rohani itu. Dan ilmu dunia adalah ilmu yang didapat dari akal, logika, panca indera manusia yang batasannya hanya sebatas dunia. Jadi ilmu agama adalah ilmu rohani sebenarnya, ya, ilmu Tuhan, ya, ilmunya ilmu laduni, yang langsung Tuhan yang membimbing lewat hikmah, ya, lewat wahyu balik diri manusia, seperti itu. Jadi kalau masih sebatas akal, logika, panca indera manusia, itu masih batasan dunia, walaupun namanya ilmu agama, saudara-saudara. Ini saja sementara yang dapat kami sampaikan sebagai penjelasan awal, ya, sebagai pembukaan saja yang harus kita ketahui dan pahami. Untuk lebih dalamnya silahkan mencari sekolahnya, tempatnya. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Nusantara di Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Allah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yang mempraktekkan tentang ilmu qadim, ilmu arwah, ilmu rohani, agama samawi, ya, sebagai
teknologi metafisika. Jadi ilmu kami adalah ilmu teknologi metafisika, top down, yang dari Tuhan ke dunia, kemudian prakteknya untuk menuju Tuhan kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau bottom up lewat bimbingan guru rohani yang zahir. Seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan tutur kata kami. Ya. Salam kebangkitan rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Salam kebajikan, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih sayang, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia.